Dislike-nya mencapai 130.000 dislike, dan komentarnya banyak yang negatif. Konon sekarang komentarnya juga ditutup, tidak bisa lagi kita berkomentar gitu. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu dalam rangka apa, dalam konteks apa, dalam event apa seorang wakil presiden Fufu Fafa ini membuat pidato sekitar 6 menit. Buat apa? Saya tidak tahu. Atau ini merespon sebelumnya ada gerakan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, ada senior-senior TNI, ada mantan wakil presiden, mantan Panglima ABRI, mantan wakil Panglima ABRI, mantan kepala staf TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, dan 300 perwira menengah, perwira tinggi yang lain yang memberikan petisi. Salah satunya adalah agar Gibran Rakabuming Raka ini dimakzulkan atau dimundurkan karena kelahirannya, proses pencalonannya cacat etika dan moral, dan itu bukan hoax. Apa yang disampaikan oleh para senior-senior bangsa, senior TNI itu bukan hoax. Harus kita akui, kelahiran proses pencalonan Gibran memang cacat etika dan moral. Yang mengatakan bukan kita, yang mengatakan adalah MK. Ada intervensi kekuasaan di situ, ada kong kali kong antara paman dan keponakan, ada paman Usman di situ, dan sudah dijatuhi hukuman, dipecat dari ketua MK, dan sudah diberikan sanksi bahwa paman Usman melanggar etika dan moral secara berat, ada konflik of interest. Ini sudah loud and clear. Artinya harus kita akui proses pencalonan Gibran menjadi wapres itu adalah haram. Nah, akhirnya banyak orang yang mengatakan Gibran ini adalah anak haram konstitusi kita. Ini tidak berlebihan karena memang kenyataannya begitu. Meskipun Profesor Mahfud MD mengatakan, ya pencalonan Gibran dan sekarang terpilih jadi wapres tidak lagi ada jalan konstitusional yang bisa kita lakukan. Kita suka tidak suka, marah tidak marah, harus menerima karena secara prosedural benar. Dan ini yang dikatakan otoritarian legalisme atau legalis formalis. Semua dikatakan dinormalkan. Kalau peraturannya tidak ada, dibuat peraturan. Kalau pencalonannya ini tidak sesuai dengan peraturan, peraturannya yang dirubah. Ini yang legalis formalis atau sekedar otoritarian legalisme. Itu yang terjadi. Dan Profesor Mahfud MD mengatakan memang ya tidak ada pilihan lain bagi kita, bagi rakyat untuk menerima Gibran apa adanya. Tapi ada tapinya ini. Profesor Mahfud MD juga bilang bahwa Gibran akan menerima risiko sosial. Hukum alam yang akan bekerja. Salah satunya ya sekarang ini Fufu Fafa dibongkar oleh netizen. Kemudian ada senior-senior TNI dan sebagian rakyat Indonesia yang melek konstitusi, yang mempunyai akal sehat, menolak keberadaan Gibran. Dan pada saat Gibran pidato monolog yang tidak ada konteksnya, dalam rangka apa, memperingati apa, nggak jelas, hanya sekedar tampil monolog, yang terjadi dislike-nya jauh lebih banyak dan lebih banyak komentar negatifnya. Bagi saya, inilah alam sedang bekerja, hukum alam bekerja, hukuman sosial buat seorang Gibran sedang bekerja.
Jadi para pendukung Gibran maupun keluarga Gibran termasuk bapaknya harus terima konsekuensi sosial ini. Karena apa? Karena memang dia anak haram konstitusi, dia tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas menjadi pemimpin selevel wakil presiden, dipaksakan. Hasilnya seperti ini. Sahabat Indonesia, sudah 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo. Pernahkah kita mendengar wakil presiden itu diperankan oleh seorang Presiden Prabowo? Tidak pernah. Saya yakin tidak diberikan peran apa-apa. Makanya kemarin dia membuat kreativitas macam-macam, membuat lapor Mas Wapres. Hasilnya apa? Kebanyakan lapor tentang Fufu Fafa, kebanyakan lapor tentang pertanyaan ijazah SMA S1 dari wakil presiden. Sekarang lapor Mas Wapres nyaris tak terdengar. Dan saya yakin kehadiran aplikasi lapor Mas Wapres itu inisiatif dari Gibran dan tim medianya, bukan penugasan dari presiden. Saya tidak mempunyai keyakinan sedikit pun Presiden Prabowo akan memberikan penugasan atau memberikan peran kepada wakil presiden. Karena apa? Presiden Prabowo tahu kapasitas dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut, mungkin saja karena orang dalam yang begitu kuat yang telah dipersiapkan oleh seorang Jokowi sebelum ia meninggalkan istana. Ya, itu kekuatan pribadi, itu kekuatan Jokowi dalam melakukan semuanya itu. Namun yang disampaikan oleh Bung Rudy Kamri ini tidak bisa dilawan lagi. Ini ampuh, ini cara yang ampuh dalam menjalankan segala sesuatu yang kita kerjakan, yaitu hukum alam bekerja, mulai bekerja. Artinya ketika hukum alam sudah mulai bekerja, sudah mulai nyata dalam diri seseorang tersebut, itu tanda kutip dalam bahaya ataupun lampu merah. Tidak bisa ditolak lagi. Itu memang sudah hukum alam. Karena apa yang dialami oleh Gibran, mungkin secara hukum, secara manusia, secara tatanan bernegara, dia tidak bisa dilawan. Ya. Tetapi ketika hukum alam sudah berkata, Gibran harus dihukum. Ya, dari mana kita menilai hal itu? Ketika Gibran dibully se-Indonesia, ketika Gibran berpidato dan berbagai macam hal yang cukup viral, menarik perhatian kita, itu udah mulai hukum alam berbicara. Jadi secara perlahan-lahan nantinya segala sesuatu, kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat di masa lalu itu akan terungkap. Dan ini akan menjadi sebuah permasalahan yang menjadi dasar nantinya Gibran dan bersama keluarga besarnya akan diperiksa dan diadili. Nah, disampaikan lagi di sini dalam komentar-komentar masyarakat bahwa MPR dan DPR ayo adakan sidang istimewa untuk mengganti Wapres yang pencalonannya inkonstitusional karena diloloskan pamannya si Anwar Usman, ketua MK yang dicopot oleh MK. Sehat selalu Pak Rudy. Wahai kawan-kawan seluruh rakyat Indonesia, aku juga rakyat kecil. Aku hanya rakyat yang nggak ngerti tentang politik. Akan tetapi, jadi Wapres tolong perintah segera ganti Gibran. Tolong carikan Pak Prabowo wakil yang layak. Ya, tentunya tindakan-tindakan ini, komentar-komentar ini menunjukkan bagaimana mereka mau untuk diberikan kebebasan dalam berpendapat, ya, kebebasan dalam berpendapat supaya negara kita aman dan tentram, tidak ada lagi orang-orang yang menghancurkan negara ini. Politik dinasti dihapuskan, ya. Politik-politik yang dinilai itu nantinya akan menggerakkan sebuah gerakan yang dinilai bahwa gerakan yang tidak benar ataupun terjauhkan dari prosedural yang ada, itu harus dihapuskan semuanya itu. Karena apa?
disampaikan di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya bagaimana kita memberikan suatu nilai-nilai yang adil tanpa tebang pilih, mau itu anak presiden, mau itu anak siapapun dia, itu wajib mendapatkan hak-hak yang sama. Tidak ada yang namanya tebang pilih. Itu yang lebih penting. Sehingga dengan itu diterapkan, maka negara kita akan maju dan tidak ada lagi yang namanya terzolimi lah, diintimidasi, ataupun hanya kubu-kubu tertentu yang diperhatikan. Tidak ada lagi. Semuanya setara. Nah, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.